Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, hai teman-teman, hai mams. Ini kira-kira ada apa ya? Kok banyak buku mengenai MPASI? Nah, buat momis yang mau MPASI pasti udah bisa nebak nih kira-kira mau apa nih. Ya betul banget. Hari ini saya mau bikin review perlengkapan MPASI. Bisa dibilang seperti itu sih, karena ini saya mau sedikit review, Hans review mengenai buku MPASI gitu ya mams ya. Ini lumayan banyak di request sama teman-teman di video yang ini nih, dan juga di request sama beberapa teman yang saya kenal juga mams. Katanya review dong buku MPASI-nya apa aja, kira-kira buku MPASI mana ya yang biasa saya gunain gitu. Banyak yang tanya seperti itu. Terima kasih ya buat yang sudah request, yang sudah tanya-tanya. Akhirnya saya memberanikan diri untuk mereview ini gitu ya teman-teman ya. Teman-teman apa mams nih enaknya nih manggilnya nih. Kadang suka berubah, kadang teman-teman, kadang mams. Oke mams, nah di buku yang kok di buku sih? Di video yang ini, nih yang di sini nih, itu saya lagi mereview perlengkapan MPASI mams. Alat apa aja sih yang kira-kira digunain gitu. Dan di sana ada 2 buku nih mams. Itu waktu itu nggak saya tunjukkan karena ada alasan lain ya mams ya. Lupa lebih tepatnya. Waduh, ini bingung banget nih mams. Kira-kira enaknya manggil mams atau teman-teman nih? Karena biasanya saya kalau lagi share masakan MPASI atau yang berhubungan dengan MPASI atau anak-anak, saya biasanya manggilnya mams. Tapi kalau untuk challenge atau untuk video yang berhubungan dengan saya pribadi gitu ya, biasanya manggilnya teman-teman gitu ya. Jadi tergantung sikon videonya gitu ya. Oke lanjut ya mams ya, biar nggak lama-lama lagi. Dari tadi ngomong terus nih ya. Sebelum MPASI sebaiknya ya, selain alat-alat yang digunakan untuk MPASI nanti, sebaiknya kita harus mengetahui dulu nih, apa sih MPASI itu dan kenapa harus ada MPASI gitu. Kira-kira Mam sudah tahu nggak MPASI itu apa gitu ya? Sudah tahu apa? Betul banget, MPASI itu adalah makanan pendamping ASI, di mana saat ASI eksklusif aja udah tidak bisa memenuhi kebutuhan si kecil, dan biasanya biasanya diberikan di usia 6 bulan mams. Ada juga sih yang di usia 4 atau 5 bulan, tetapi harus ada indikasi dan rekomendasi dari dokter spesialis anak mams, begitu ya. Nah sebelum kita mengulik-ngulik nih, sebelum kita masuk ke dunia MPASI, sebaiknya kita harus mempelajari dulu. Kalau saya pribadi, saya ketolong banget nih sama buku MPASI dari Momiklopedia. Penulisnya yaitu Dr. Meta Hanindita, spesialis anak mams. Kalau dulu zamannya kakak ada juga bukunya, buku tentang teori juga, teori MPASI juga. Masalahnya sekarang ada di rumah orang tua mams, jadi nggak ada di sini mams gitu ya. Jadi saya review aja yang ada di sini. Nah kenapa kok buku ini? Sebenarnya banyak banget nih buku masalah MPASI, cuma memang saya ini senyamannya kan, sesreknya gitu kan. Jadi saya pakai panduan dari buku ini mams. Nih saya langsung, ini maaf banget ya udah lecek kayak gini karena sering dibaca. Enggak juga sih, karena memang salah saya aja kurang merawat buku mams. Ini kebiasaan buruk sih, tapi mudah-mudahan nanti saya bisa merawat dan mencintai buku lebih dari ini gitu ya. Oke. Halaman pertama ada pendahuluan ya mams ya. Ini kayaknya nggak perlu direview ya, setiap buku pasti ada pendahuluannya. Kemudian juga di sini ada yang saya baca ya, di sini itu ada 3 bab, 3 part ya, katakanlah kayak gitu ya. Membahas tentang MPASI, kemudian tentang pertumbuhan anak, dan juga mitos atau fakta mengenai MPASI. Nah ini seru banget mams. Itu kenapa? Sebabnya saya prefer untuk menggunakan buku ini sebagai metode pembelajaran buat saya pribadi, mams. Nah, gitu ya. Lanjut ke bab pertama tentang MPASI. Nah, di sini udah dijelasin banget nih. Tadi itu kan, MPASI itu apa sih? Nah, tinggal baca tuh. MPASI adalah singkatan dari makanan pendamping ASI, gitu ya. Itu makanan tambahan yang diberikan pada bayi selain ASI. Dan ketika ASI saja sudah tidak dapat mencukupi kebutuhan nutrisi anak untuk tumbuh kembang optimal. Nah, di sini lengkap banget dari definisi MPASI, kemudian juga MPASI yang tepat waktu itu bagaimana sih, mams gitu. Nah, sepandai yang saya tahu ya, MPASI yang tepat waktu adalah yang tepat usianya, mams ya.
Kan direkomendasikan itu di usia 6 bulan ketika ASI saja sudah tidak mencukupi kebutuhan anak. Namun ada juga nih beberapa case atau indikasi anak yang mendapatkan MPASI di usia 4 atau 5 bulan. Tentunya ini atas rekomendasi dari dokter spesialis anak nih. Contohnya anak saya pribadi nih. Anak saya yang nomor 2, si Ade, itu kebetulan banget nih Mams. Di usia 5 bulan itu qadarullah sakit ya Mams ya, dimana BB-nya turun dan stuck. Akhirnya setelah dicek, dikontrol, tanda siap makannya sudah ada atau belum, itu dikontrol sama dokter spesialis anak dan direkomendasikan untuk memberikan MPASI di usia 5 bulan. Kayak gitu ya Mams ya. Tuh, ini udah lengkap banget. Ada tanda siap makan, lengkap banget Mams. Terus kalau misalnya ada yang bingung, MPASI ini apa sih yang dimasak itu apa? Ini saya lebih tekankan ke MPASI homemade ya Mam ya. Apa sih yang ditekankan gitu ya untuk MPASI itu bahannya apa aja gitu loh. Nah itu dia, MPASI itu harus adikuat. Nah adikuat ini yang sependek saya tahu adalah MPASI atau bahan-bahan atau makanan yang diberikan kepada anak itu mengandung zat makronutrien dan zat mikronutrien. Apa sih itu? Sebenarnya udah sedikit saya sedikit cerita sih mengenai itu di video yang ini, mungkin mau nonton boleh ya. Zat gizi makronutrien adalah zat yang memiliki atau mengandung komponen karbohidrat, protein, dan juga lemak Mams. Jadi harus mengandung itu. Sampai ngelek ludah nih. Oke, kemudian apa sih zat gizi mikronutrien? Nah, zat gizi mikronutrien adalah zat-zat yang mengandung vitamin dan mineral, misalnya kayak mengandung vitamin C, vitamin E, asam folat, kemudian juga mengandung kalsium, zat besi, seng, dan lain sebagainya, Mams. Nah, untuk lebih lengkapnya, Mams bisa baca di buku-buku ini ya, Mams ya. Sepertinya juga saya nggak mungkin mereview semua buku ini karena buku ini sudah lengkap, jelas dan enak dibaca menurut saya pribadi Mams. Tuh ya. Nah, terus udah tahu nih, oh ternyata begitu nih MPASI nih. Terus gimana nih saya mau memulai MPASI? Siapkan doa Mams. Siapkan doa, mental, waktu dan kemauan Mams. Sebenarnya kayak gitu ya. MPASI itu bagaimana sih caranya mengolah MPASI yang benar? Ada juga nih di sini Mam, lengkap banget gitu loh Mams nih. Terus habis kita membuat MPASI, terus menyimpannya di mana? Di freezer kah? Di chiller kah? Di suhu ruang kah? Ada juga Mams. Jadi benar-benar lengkap banget Mams. Saya udah mirip itu belum? Salesnya, sales promotion belum? Nah itu kan ada lengkap banget kan. Nah kemudian nih ada makanan yang perlu dihindari, ada MPASI responsif itu seperti apa, kayak gitu ya Mams ya. Ada juga contoh jadwal makan bayi. Kemudian kita lanjut ke part kedua atau bagian kedua atau bab kedua. Nah kalau yang tadi bab pertama itu khusus tentang MPASI dari A sampai Z. Nah untuk yang sekarang ya masih ada hubungannya ya dengan MPASI, cuma ini lebih ke memantau pertumbuhan anak Mams kayak gitu. Jadi kayak berat badannya bagaimana, sesuaikah, atau lingkar kepalanya bagaimana, atau apalagi pokok berhubungan tentang pertumbuhan. Jujur sih saya pribadi ya, part ini tuh bikin saya deg-degan bacanya, kepikiran juga. Kayak gitu ya Mams ya. Tapi nilai positifnya adalah insya Allah kalau kita udah tahu problemanya dan mudah-mudahan itu bisa menjadikan sebuah aware buat kita untuk anak kita, bagaimana sih yang harus sebaiknya kita lakukan sebagai orang tua kalau misalnya ada kendala-kendala seperti itu Mams. Nah gak hanya untuk pertumbuhan aja, tapi di sini juga ada masalah-masalah makan Mams. Misalnya nih anakku GTM nih, apa sih penyebabnya GTM? By the way, GTM itu gerakan tutup mulut Mams. Atau anak aku picky eater, gimana nih kok bisa picky eater? Apa sih penyebabnya si picky eater itu masuk ke masalah makan? Atau gini, anakku umur setahun tapi dia masih gagging. Gagging ini kesedak gitu ya, mudah kesedak kalau nggak salah. Coba Mams, kalau saya salah saya koreksi ya Mams ya. Jadi kenapa nih? Apa sih penyebabnya kok anak itu agak susah makan? Anak ini pilih-pilih makanan. Apa penyebabnya? Buka aja bagian ini Mams, ini udah lengkap banget. Mams tinggal baca.
tinggal cari waktu yang santai ya untuk baca-baca ini. Nah, banyak banget. Dan gak hanya itu Mams, tadi kan udah mengenai MPASI apa aja. Kemudian kita memantau pertumbuhan anak. Terus, nah yang part ketiga ini adalah mitos seputar MPASI. Kebanyakan sih saya pribadi ya dan beberapa teman-teman di komunitas MPASI itu sering menanyakan beberapa pertanyaan mengenai MPASI Mams. Lebih ke kayak misalnya gini, anakku usia 6 bulan nih pertama kali MPASI, tapi kenapa ya kok nggak pup atau kok nggak BAB ya? Maaf ya Mams ya, agak sedikit ngomong kayak gitu. Karena Mams, di awal MPASI nih nggak hanya respon anak yang ditunggu-tunggu, tapi juga BAB-nya yang ditunggu. Kenapa kok nggak BAB? Apa konstipasi, sembelit, atau bagaimana? Nah, normal nggak sih kayak gitu? Nah, ada langsung nih jawabannya kayak gini. Atau misalnya gini, Mams, hati ayam itu kan beracun ya? Kayaknya nggak aman deh buat MPASI. Tenang Mams, nih ada jawabannya juga nih. Nih ada, tuh mana ya? Tadi ada deh, saya cari dulu. Sebentar ya. Nah ada Mams, tenang, ini ada jawabannya di sini ya Mams ya. Pokoknya ada di sini deh. Saya pernah baca. Oh ini nih. Nah ini dia. Aman ya, hati ayam cukup aman. Bahkan hati ayam itu mengandung zat besi yang sangat dibutuhkan oleh bayi Mams. Nah mungkin kalau saya boleh kasih tipsnya untuk memilih hati ayam adalah yang tidak berbau, yang berwarna merah segar, dan juga tidak berlendir Mams, dan tidak warnanya itu tidak tercampur. Kan biasanya hati ayam ada yang kayak ada ijo-ijonya, hitam kayak gitu. Nah itu sebaiknya tidak dipilih. Nah Mams, kalau pengen tahu bagaimana cara tips tips menyimpan bahan MPASI, Mams bisa lihat di video yang ini ya. Nih di sini nih ya. Saya udah pernah review Mams. Kayak gitu. Nah ini udah lengkap banget mitos-mitos yang seputaran pertanyaan-pertanyaan yang mungkin Mams galaukan, insya Allah ada di sini. Itu banyak banget, oh kan? Banyak banget. Dan yang terakhir adalah referensi. Ya referensinya ini dan penulisnya Dr. Meta Hanindita, spesialis anak konsultan. Nah ini menurut saya kalau saya bilang worth it dibeli, itu kan pilihan orang masing-masing ya. Cuma kalau buat saya pribadi, ini worth it saya punya Mams. Saya worth it untuk memiliki buku ini. Kenapa? Karena selain bukunya juga kecil, bahasanya mudah dipahami. Ini cocok banget buat saya pribadi yang memang yang memang tidak suka membaca ya Mams ya. Saya itu agak malas untuk membaca. Nah, dapat buku kayak gini tuh seneng banget Mams, karena bacaannya nggak monoton, nggak banyak langsung gitu. Jadi dia kayak per part-part gitu. Jadi saya lebih kayak enak aja enjoy untuk baca kayak gitu ya Mams ya. Lengkap Mams, lengkap banget mulai dari tentang MPASI secara detail, terus juga pertumbuhan anak juga ada, menjawab tentang mitos MPASI, ini lengkap banget Mams. Ya, ini buku dari Dr. Meta Hanindita. Kayak gitu. Selanjutnya nih, udah paham banget nih ya mengenai MPASI, udah paham banget nih. Wah, aku mau MPASI nih, tapi masak apa ya? Bingung banget nih, enaknya masak apa gitu kan? Tenang Mams, gak usah galau Mams. Nih banyak banget nih buku resep ya. Nih. Terima kasih Mams sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Dan terima kasih juga sudah subscribe channel ini. Jangan lupa untuk aktifkan tombol loncengnya biar gak ketinggalan video selanjutnya. Terima kasih ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.